Kita sekarang umat Islam wajib ikut mengatur negara ini. Jangan sampai diserahkan kepada orang lain. Mari kita bersama-sama dengan kelompok-kelompok lain, umat Islam wajib ikut mengatur negara ini agar negara ini tidak dipimpin oleh maling-maling yang tidak punya peri kemanusiaan. Kita semua yang ada ini termasuk orang yang tidak berjasa, Bu. Syukran Makmun termasuk yang tidak berjasa di dalam menegakkan NKRI ini. Ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, DPR sampai presidennya pun tidak ikut berjasa dalam membangun NKRI ini. Mengapa? Karena Pak Jokowi itu lahir tahun 1961. NKRI sudah ada. Justru kita ini wajib menghormati pahlawan-pahlawan kita untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan keadilan yang sejahtera. Ini yang dimaksud dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kadang-kadang kenyataannya sekarang terbalik. Pejabat-pejabat yang baik banyak, tetapi yang tidak baik rupanya lebih banyak. Ini yang bikin saya termasuk sedih melihat situasi ini. Sudah tidak berjasa dalam membangun bangsa, kemudian oleh rakyat diberikan kedudukan, diberikan jabatan, dikasih gaji begitu besar. Gajinya bisa 40 juta, Bu. Malah ada yang gajinya 60 juta, Bu. Subhanallah. Dipilih oleh rakyat untuk mengurusi negara, dikasih gaji begitu besar. Bahasa Jawa nih kok yoteko, ngerampok duit rakyat. Bahasa Jawa nih kok yo mentolo, ngerampok duit rakyat. Kok sampai hati ngerampok duit rakyat? Sudah tidak ikut berjuang dalam mewujudkan negara. Mereka sudah terima jadi negara NKRI ada, dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat begitu besar. Kok tega ngerampok duit rakyat? Ini yang saya pikirkan, saudara-saudara. Satu contoh EKTP, elektronik kartu penduduk, yang betul-betul kepentingan rakyat supaya yang punya kartu penduduk punya identitas resmi. Dengan kartu penduduk ketika kita kemana-mana bisa dibantu oleh orang lain karena identitas kita jelas, KTP kita. Biayanya dibengkakkan menjadi 5,6 triliun, Bu. Bu, matanya melotot dipanggil gak nyaut. Bu, di tempat saya, Bu, kalau matanya melotot begini nih, dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin. Tahu ikan asin nggak? Matanya dipanggil, ibu matanya dipanggil nyaut setelah saya teriak 3 kali, Bu. Bu, tahu nggak 1 triliun? Hah? Tahu nggak 1 triliun? Nggak tahu? Ya Allah, saya yang tahu nggak punya.
Apalagi yang nggak tahu, mau punya dari mana? Tahu saja enggak. Saya yang tahu, Bu, nggak punya, Bu. 1 triliun. Ibu kalau 1 juta tahu kan, Bu? 10 juta, 100 juta, 1000 juta. 1000 juta itu baru 1 miliar. Belum apa-apa, Bu, masih sedikit. 1000 juta, 10.000 juta, 100.000 juta, 1.000.000 juta. 1.000.000 juta itu baru 1 triliun. Jadi ibu punya duit 1 juta, banyaknya 1 juta. Kayak apa duitnya, Bu, kira-kira? Ini yang ditolong 2.300 juta satu yang ditolong. Masya Allah. Kalau dibelikan cendol, kira-kira dapat berapa itu? 100 juta. Ya, saya bilang cendol ini karena kita kan orang kecil kan minumannya cendol dulu. Yang minum jus-jusan itu kan biasanya yang duitnya banyak kan, Bu. Kalau seandainya dibelikan cendol, insya Allah orang separsi gunung bisa berenang-renang di tengah-tengah cendol. Ini yang dirampok, Bu. Masya Allah. Oleh sebab itu, Islam harus masuk dalam politik. Islam harus masuk dalam ekonomi. Islam harus masuk ke pasar-pasar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ekonomi animal, ekonomi binatang. Politik harus masuk ke dalam Islam supaya tidak terjadi politik animal, politik binatang. Duit rakyat dirampok, dikorupsi, itu namanya politik animal, politik binatang. Nah, semuanya ini karena pengorbanan, Bu. Agama Islam ini turun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Agama Islam tidak langsung jaya, Bu. Islam tidak langsung besar, Bu. Besarnya Islam ini karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Berkorban, bukan hanya berkorban harta, sampai mereka berani berkorban jiwa. Sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mereka meninggal di atas tempat tidur, mereka mengadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang yang kau laksanakan Rasulullah? Mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Saya mengembuskan napas tanpa membela agamamu. Itu para sahabat, Pak, senang berkorban, sehingga dengan pengorbanan itulah Islam jadi besar. Nah, sekarang, Bu, kita bersyukur, alhamdulillah kita tidak jadi korban, Bu. Mengapa kita tidak jadi korban? Karena orang-orang sebelum kita berkorban. Kita ini tidak jadi korban karena pengorbanan orang-orang sebelum kita. Orang sebelum kita berani berkorban, tanahnya diserahkan untuk diwakafkan ke masjid. Orang sebelum kita berani mewakafkan tanahnya untuk madrasah, berani mewakafkan tanahnya untuk majelis taklim, berani memakafkan tanahnya untuk pesantren-pesantren. Mereka berani berkorban
mewakafkan tanahnya. Sekarang kadang-kadang yang sekarang justru berani berkorban, bukan berani berkorban mewakafkan tanahnya, justru berani menjual wakaf. Kebalikannya, kita tidak jadi korban ini karena pengorbanan orang sebelum kita, Bu. Tadi pagi Ibu sholat subuh nggak, Bu? Alhamdulillah. Ketika Ibu sholat subuh, Ibu baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Pernahkah Ibu berpikir, apakah anak saya nanti masih baca kunut seperti saya? Apakah cucu saya nanti masih baca kunut seperti saya? Atau sudah menjadi kelompok lain yang tidak baca kunut? Bahkan barangkali sudah pindah agama, naudzubillah. Ketika bapak-bapak sujud kepada Allah tadi sholat isya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika bapak menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pernahkah bapak terpikir, apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Apakah anak cucu saya nanti sujud seperti saya? Atau sudah pindah agama kepada agama lain? Ini bisa terjadi. Sudah, jangan bagi makanan, kita ada orang ceramah. Saya kalah. Nanti saja setelah ceramah aja, Ibu ya. Ya kalau bagi kue ketika saya pidato kan kalah saya. Betul atau tidak, Pak? Mesti kue yang direbut. Syukur makmun dicuekin. Ya, sudah, kalau bagi tadi sebelum ada orang ceramah, atau nanti setelah orang selesai ceramah, jangan tengah-tengah ceramah bagi kue. Kacau situasi. Karena saya masih kalah dengan kue, maka kue saya kalahkan sekarang. Kalau tidak, dia yang menang. Nah, ini saya pikirkan, Bu. Ibu bapak berpikir, apakah anak kita nanti masih seperti saya? Tadi kita baca marhaban, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apakah anak kita, apakah cucu kita, apa anak cucu kita nanti masih baca sholawat marhabanan seperti kita, atau sudah menjadi kelompok lain? Lah, ini yang Bapak Ibu pikirkan malam ini. Apakah anak kita nanti masih seperti saya? Tadi kita baca marhaban, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apakah anak kita, apakah cucu kita, apa anak cucu kita nanti masih baca sholawat marhabanan seperti kita, atau sudah menjadi kelompok lain? Lah, ini yang Bapak Ibu pikirkan malam ini. Memperingati Isra Mi'raj, kita pikirkan untuk generasi akan datang. Kalau orang-orang sebelum kita sudah berani berkorban, sehingga kita tidak jadi korban, maka kita sang dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk anak cucu kita supaya tidak jadi korban. Ini perlu pengorbanan, Bu. Tidak akan keinginan ini langsung turun dari langit kalau tidak kita usahakan. Saya tanya sama ibu-ibu cinta nggak kepada Islam? Kok nggak menjawab? Bu, cinta nggak kepada Islam? Dipaksa cintanya. Sekarang saya nggak masalah.
Yang mau menjawab jawab, yang tidak mau jawab ya terserah. Ibu cinta nggak kepada Islam? Alhamdulillah. Bapak-bapak cinta nggak kepada Islam? Alhamdulillah. Ngomong cinta itu gampang. Yang penting malam ini ibu koreksi. Saya cinta kepada Islam. Pengorbanan apa yang sudah ibu berikan untuk Islam? Pernahkah ibu melemparkan gelang emasnya untuk bangun masjid? Pernah ibu melemparkan kalung emasnya untuk pembangunan pesantren? Pengorbanan apa yang ibu berikan kepada Islam? Tanya malam ini. Bapak bilang cinta sama Islam, jangan cuma bilang cinta. Tanya pengorbanan apa yang sudah diberikan kepada Islam. Berapa persen dari kekayaan Bapak yang Bapak berikan kepada Islam? Berapa persen otak Bapak yang pernah dipergunakan untuk Islam? Pernah Bapak kumpul rapat memikirkan Islam? Pernah Bapak berunding memikirkan Islam? Berapa persen dari otak Bapak yang Bapak pergunakan untuk Islam? Berapa persen fisiknya, tubuhnya, kekuatannya yang Bapak korbankan untuk Islam? Kalau tidak ada pengorbanan cuma cinta, itu kata anak muda. Bu, kata anak muda. Pak Haji, kata anak muda. Apa kata anak muda? Cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Bagaimana? Jelas ini? Apa pengorbanan Bapak kepada Islam? Tanya malam ini. Apalagi ibu-ibu yang umurnya sudah 50 tahun. Suaminya umur 55 tahun. Sudah tidak perlu lagi pakai perhiasan emas, Bu. Sudah tidak menambah cantiknya. Barangkali kalau umurnya 25, 30 pakai gelang emas masih pantas. Umur 50 masih pakai gelang emas. Ya saya doakan mudah-mudahan panjang umur semua, Bu ya. Tapi kalau ibu misalnya mati duluan, ibu mati duluan, suaminya masih umur 55 tahun, untuk orang muda, laki-laki masih muda, kawin lagi, Bu. Nah ya umpama mudah-mudahan panjang umur semua ini. Tapi kan umur di tangan Allah, Pak. Kalau ibu lalu mati, suaminya kawin lagi dengan gadis yang masih muda, dibuka lemarinya, bilang ibu tadi diambil oleh suami ibu, dikasihkan sama istri mudanya. Kalungnya dipakai oleh istri mudanya. Kira-kira ibu di kuburan rasanya kayak apa itu? Hah? Kayak apa kira-kira, Bu? Ibu bikin jari gini, Bu. Ya Allah, itu gelang saya, itu kalung saya, dipakai oleh istrinya yang muda. Nyesel apa tidak? Nyesel apa tidak? Nyesel apa tidak? Lemparkan untuk majelis taklim Nurul Ilham emasnya itu. Ya mesti punya lah, masa 1 gram 2 gram gak punya itu? Bohong juga itu. Masa cincinnya kawat? Hah? Kawat cincinnya? Ya, misalnya. Nah ini satu contoh saja, Bu. Jadi pengorbanan, saya titik beratkan pengorbanan. Islam akan jaya kalau umat Islam semuanya mau berkorban. Pendidikan Islam akan hidup. Majelis Taklim Nurul Arham akan hidup. Mengapa kita menyumbangkan hartanya untuk menghidupkan majelis taklim, untuk menghidupkan masjid? Setiap kita masuk masjid paling tidak 10.000.
Masuk masjid Bapak, masukkan ke tromol 2.000. Tolong Pak, yang memasukkan tromol ke masjid tiap Jumat 2.000 itu pengkhianat, menghina Islam. Masa surga 2.000? Mau masuk surga enggak? Masa 2.000? Dikasih anaknya saja pagi-pagi sekolah enggak mau. Dia apa ya? Tolong besok anaknya beri saya kasih 2.000. Mau enggak? Enggak bakalan mau. Dia kok nyumbang masjid 2.000, otak itu gimana dipakai? Biar saya kasar-kasaran. Di mana otakmu macam dipakai? Kalau kau masuk masjid dengan 1.000, 2.000 yang kau masukkan, mana otakmu? Bukan marah, ngasih tahu. Biar sadar, betul atau tidak? Bagaimana Islam akan hidup? Bagaimana masjid akan hidup? Kalau kita mau berkorban setiap Jumat 10.000 masuk masjid, paling sedikit, apa arti 10.000? Bapak rokoknya 15.000 satu bungkus. Iya apa ya? Iya apa ya? Pakai otak. Allah kasih otak, otaknya nggak dipakai. Kesel saya Bu. Ya, yang melihat masuk masjid kok 1.000, anaknya saja nggak mau. Paling tidak umat Islam saya tidak minta duitnya yang di bank. Saya tidak minta duit kemari. Minimal yang merokok hari Jumat berhenti merokok 1 hari. Rokok saya 15.000 ini hari Jumat. Besok saya mau masuk masjid. Saya tidak merokok hari Jumat. Menghormati hari Jumat. Berhenti merokok. Uang rokoknya masukkan ke masjid. Saya tidak minta kekayaan Bapak yang bertumpuk-tumpuk itu untuk diamalkan, tidak. Saya merasa sedih kalau umat Islam masukkan ke tromol masjid 2.000. Di mana kesadarannya? Betul nggak Bu? Ibu kalau ingin beramal gampang Bu, saya tunjukkan Bu. Nggak usah mengurangkan kekayaannya. Kalau ibu belanja tiap hari kan masih ada lebihnya Bu. Lebih berapa Bu? Lebih 5.000 masukkan Bu ke kaleng. Lebih 2.000 masukkan Bu ke kaleng. Nanti hari Jumat pagi keluarkan. Kalau tiap hari ibu memisahkan dari belanjanya 5.000 kali 7 sudah 35.000 Bu. Suaminya yang merokok berhenti merokok, tambah dari suaminya 15.000, 50.000 masuk masjid. Kayak apa masjid mau bikin pengajian kayak apapun bisa, mau undang kiai kayak apapun saja bisa. Masjid bisa hidup dengan keuangannya yang cukup. Mari kita berkorban cuman yang kumpul maulid ini, tapi tidak mau berkorban, tetap Islam tidak akan jaya. Bagaimana Bu? Betul nggak pidato saya ini? Pidatonya betul Kiai, cuman koreknya nggak hilang-hilang. Lah ya saya mau mengajak. Sebab siapa yang akan menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam? Siapa yang akan membela Islam kalau bukan orang Islam? Inilah sebabnya saya ngotot. Mari kita berkorban supaya tidak jadi. Hai orang Parsi Gunung, tinggal pilih mau berkorban atau mau jadi korban. Berkorban. Kalau tidak ingin jadi korban, berkorbanlah. Di Indonesia nggak usah berkorban jiwa. Kita berada di negara damai kayak Timur, tidak kayak Timur Tengah. Perang melulu. Kita alhamdulillah negara kita damai. Tidak perlu berkorban jiwa, cukup berkorban harta. Ya Bu, Masjid Taklim Nurul Arham ini, kalau ingin maju, ingin hebat, ya tentu dengan pengorbanan anggota-anggota yang ngaji. Insya Allah majelis taklim ini akan menjadi besar
dalam rangka menghidupkan agama dengan berdirinya majelis taklim di kampung-kampung, di RT-RT. Sebelum mengadakan pengajian, baca sholawat dulu, baca ratibul haddad dulu, baca tahlil dulu, baru setelah itu diberikan pengajian ceramah. Islam akan jadi hidup kayak seperti malam ini, karena ada peringatan Isra Mi'raj di Pasir Gunung. Malam ini Islam hidup apa mati? Hidup. Seandainya tidak ada peringatan, sudah mati Islam. Bapak dan ibu tidur sudah, betul atau tidak? Kalau bapak dan ibu tidur, Islamnya ikut tidur di situ. Betul atau tidak? Karena saudara melek, Islam jadi hidup sekarang ini. Mati atau hidupnya Islam tergantung umat Islam sendiri. Oleh sebab itu orang Parsi Gunung, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban. Sudah jadi korban, mau apa? Lah inilah saya diberikan muqaddimah. Ini saya belum pidato loh Bu, masih pendahuluan. Lah, saya kan diundang Isra Mi'raj kan? Hah? Saya kan diundang Isra Mi'raj kan? Saya belum pidato Isra Mi'raj ini, baru muqaddimah pendahuluan. Terus apa tidak Bu? Terus apa tidak? Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Enak aja nyuruh-nyuruh kiai. Bu, kalau ibu ditanya orang Bu, ya adabnya jangan langsung menjawab Bu. Lihat dulu yang nanya itu siapa gitu Bu. Kalau yang nanya tukang sapu, disapu terus nggak? Terus sapu lagi. Kalau yang nanya tukang, kalau yang nanya tukang pacul, terus apa tidak? Terus pacul lagi. Kalau yang nanya Pak Lurah, yang nanya guru, yang nanya kiai, jawabannya jangan disamakan dengan tukang sapu Bu. Kalau saya yang bertanya sama ibu, terus apa tidak? Jawab ibu, terserah Pak Kiai gitu. Jangan terus. Memang saya tukang sapu Bu. Terus apa tidak? Jawabannya jadi bingung gitu. Mau bilang terserah, takut Pak Sukron berhenti. Ya. Mau bilang terus nyuruh kiai, enggak sopan. Terus atau tidak? Baik. Bu, panci ada kupingnya enggak Bu? Berapa? Penggorengan ada kupingnya enggak Bu? Berapa? Ibu ada kupingnya enggak Bu? Berapa? Persis sama. Leh, sama kan? Sama dengan panci? Tidak sama Pak Kiai. Kalau kuping panci untuk pegangan, kuping penggorengan untuk pegangan. Kalau kuping saya Pak Kiai untuk mendengarkan nasihat. Kalau kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengarkan nasihat, berarti sama dengan kuping. Alhamdulillah sadar. Sadar kan Bu? Kalau kupingnya tidak sama dengan panci. Saya tanya sekarang, kuping orang apa kuping panci? Hah? Kuping orang apa kuping panci? Kalau kuping orang saya teruskan Bu. Kalau kuping panci saya turun Bu. Ya untuk apa pidato di depan kuping panci? Nah baik Bu, saya diundang untuk peringatan Isra dan Mi'raj.
Saya kira semuanya sudah hafal ayatnya di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Maha suci Allah dari apa? Nah itu ya. Maha suci Allah dari perkataan-perkataan orang-orang yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj. Subhanallah, maha suci Allah terhadap perkataan-perkataan orang yang tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj. Mengapa mereka tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj? Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Kalau orang yang beriman tentu pasti percaya. Mengapa? Karena Isra Mi'raj jangan diukur dengan otak manusia. Isra Mi'raj itu kekuasaan Allah langsung. Bukan Nabi Muhammad berangkat sendiri ke Palestina. Kalau Rasulullah berangkat sendiri pasti 3 bulan pulang pergi. Tidak mungkin 1 malam. Rasulullah tidak berjalan sendiri, tidak berangkat, dijalankan, Bu. Yang menjalankan siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Isra Mi'raj itu diukur dengan kekuasaan Allah. Mari kita lihat dulu kekuasaan Allah. Pasti kita percaya kepada Isra Mi'raj. Bagaimana kekuasaan Allah? Mari Bapak dan Ibu lepas pikirannya ke langit. Lihat ke langit. Sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Tidak pernah terjadi tabrakan. Secepat-cepat pesawat itu paling 900 kilo per jam. Itu secepat-cepat pesawat. Yang kita naik ke Mekah itu rata-rata 800 kilo per jam. Ini bintang di langit berputar sudah sekian miliar tahun dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam, belum pernah terjadi tabrakan. Dan semuanya tepat waktu, Bu. Tidak ada waktunya yang meleset. Kalau maghrib jam sekian matahari terbenam, adzan maghrib. Subuh demikian pula. Sudah sekian miliar tahun teratur. Karena yang mengatur Maha Agung, yang mengatur Maha Kuasa. Bulan dari bulan Sabit, Bu, menjadi bulan purnama, kembali bulan Sabit. Sekian miliar tahun, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah tertunda. Subhanallah, itulah kekuasaan-Mu ya Allah. Alangkah hebatnya. Apa pernah orang Parsi gunung satu ketika puasa Ramadan, Pak Haji, sudah jam 5:30 ibu-ibu siapkan untuk berbuka ya Bu ya. Nasinya siap, ikan asinnya yang matanya melotot dipanggil tidak nyaut siap. Ya. Semuanya sudah siap, minumannya siap. Lalu malaikat Jibril turun ke Parsi gunung membawa pengumuman, hai umat Islam di Parsi gunung, berhubung di langit ada kerusakan teknis, maka matahari ditunda 3 jam lagi. Pernah terjadi? Pernah terjadi? Pernah terjadi? Kalau kapal terbang sering ditunda. Sebenarnya saya ini Pak Haji, malam ini payah saya ini. Ya karena saya kadung janji, saya paksakan walaupun tidak istirahat. Saya 6-7 hari saya ada di Batam. Bukan di kota Batamnya saja, saya pindah dari pulau ke pulau.
Ada yang saya tempuh dengan speedboat itu 3,5 jam dari pulau ke pulau. Ada yang saya tempuh 1 jam. Ada yang saya tempuh 4,5 jam, Bu. Tiap hari letih, tapi karena diundang oleh ibu dan kadung saya janji, saya datang, saya tetap datang walaupun dalam keadaan payah mestinya. Ya itulah resiko saya. Sekarang saya masih berada di Pasir Gunung, besok saya ada acara di Parung, malam minggu di Depok, minggu pagi jam 5 saya terbang ke Palembang. Sampai hari Senin, Bu. Insya Allah hari Selasa saya berada di Jakarta. Hari Rebo saya terbang lagi ke Pekanbaru untuk memenuhi undangan mereka, Bu. Payah, Bu. Tapi ingat, harus kita berkorban, harus berani berkorban. Nah, di titiknya, Bu. Nah, Isra Mi'raj jangan diukur dengan otak manusia, diukur dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah mengatur sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam, tidak pernah terjadi tabrakan. Semuanya tepat waktu. Apa artinya Isra Mi'raj bagi Allah? Cuman memindahkan Nabi Muhammad dari Mekah Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj itu sangat kecil bagi Allah. Jangan diukur dengan otak manusia. Kalau kita mau mengukur kekuasaan Allah, Bu, alhamdulillah Allah turunkan hujan, Bu. Hujan bercampur dengan tanah, Bu. Coba ibu nanti kalau hujan turun bercampur dengan tanah, tolong, Bu, jilat tanahnya. Kira-kira rasanya apa? Hah? Pahit tidak? Manis tidak? Kecut tidak? Tapi nyatanya dengan air hujan dan tanah, Bu, mau jadi apa? Mau jadi cabai? Pedas. Dari mana datangnya pedas? Padahal bahannya air dengan tanah tidak pedas. Cabai jadi pedas. Allah bikin pedas bermacam-macam. Pedasnya cabai, bukan pedasnya lada. Pedasnya lada, bukan pedasnya jahe. Pakai otak. Allah tumbuhkan lagi tumbuh-tumbuhan yang manis. Pisang manis. Manisnya pisang, subhanallah. Allah bikin manis 1000 macam manis. Tidak sama manis yang diciptakan oleh Allah. Manisnya pisang raja, bukan manisnya pisang Ambon. Manisnya pisang Ambon, bukan manisnya pisang raja serai. Manisnya pisang raja serai, bukan manisnya pisang tanduk. Manisnya pisang, bukan manisnya rambutan. Manisnya rambutan, bukan manisnya duku. Manisnya duku, bukan manisnya semangka. Manisnya semangka, bukan manisnya rambutan. Manisnya rambutan, bukan manisnya durian. Berapa macam, Bu? Bu, jangan macam-macam, Bu. Saya pidato setengah mati, kau nunduk ke bawah, tidur setengah mati. Yakin kalau yang ngantuk-ngantuk dekat sini ya saya tonjok mukanya. Bu, mari kita renungkan kebesaran Allah. Kalau ibu saya kasih tepung, saya kasih gula, saya kasih telur, tolong, Bu, bikinkan kue, pasti jadi roti bolu. Ya, roti bolu kan? Bisa nggak jadi lemper? Mengapa nggak bisa? Ya itulah kemampuanmu, kebisaanmu. Kalau kau saya kasih beras ketan, saya kasih daging sapi, saya kasih kelapa sedikit, tolong, Bu, bikinkan kue, pasti jadi lemper. Bisa nggak jadi roti bolu? Nah itulah kemampuanmu terbatas.
lain dengan Allah. Allah hanya air hujan campur tanah. Mau jadi apa kau? Mau jadi padi? Mau jadi jagung? Mau jadi kentang? Mau jadi sayuran apa saja? Mau jadi buah apa saja? Mau jadi buah kelapa? Persilakan. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Maka Isra Mi'raj jangan diukur dengan otak. Isra itu kekuasaan Allah, pasti terjadi. Inilah kekuasaan Allah sebanding-banding luar biasa. Hanya air hujan dengan tanah. Keluarlah bunga yang berwarna-warna. Bunga mawar warnanya merah, bunga melati warnanya putih. Dari mana datangnya warna itu? Tanah campur air hujan tidak berwarna, Bu. Iya Pak ya? Kok mawar bisa merah, Bu? Kok kenanga bisa kuning, Bu? Kok melati bisa putih? Dari mana datangnya warna itu? Persilakan pikirkan. Itulah seluruhnya kekuasaan Allah. Maka Isra Mi'raj itu jangan diukur dengan otak manusia. Isra Mi'raj itu langsung Allah yang melaksanakan dengan kekuasaannya. Kalau Allah yang melaksanakan, tentu tidak ada hal-hal yang meragukan. Nah, inilah Isra Mi'raj. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan heran. Subhanalladzi asra. Karena kata-kata subhanallah ini, Bu, kata-kata subhanallah dipergunakan kalau ibu melihat sesuatu yang aneh. Ibu melihat kambing lahir kakinya 3, subhanallah. Melihat barang yang aneh, subhanallah. Kalau kita kaget, astagfirullah. Ada piring jagung, astagfirullah. Jadi lidah kita itu dipelihara dengan lidah Islam, Bu. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Ada berita banjir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ada ucapannya, Bu. Ibu ketemu sesama ibu, bapak ketemu dengan bapak, assalamualaikum. Nggak ada dalam Islam selamat pagi itu. Persilakan, itu salamnya orang-orang barat yang tidak beragama Islam. Dia katakan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Bagi Islam tidak ada itu, Bu. Itu salamnya orang barat. Persilakan orang barat. Tapi Islam dibikin salam oleh Allah yang begitu indah. Assalamualaikum, keselamatan atas kau, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah, dari dunia sampai akhirat. Maka ibu-ibu Parsi kuno jangan coba-coba ketemu Syukron Makmun berkata, Pak Kiai selamat pagi. Saya jawab sampai besok pagi. Mendoakan orang selamat waktu pagi, waktu sore ngapain? Tabrak mobil. Doain orang sepanjang masa, Bu. Jangan selamat waktu pagi saja. Jangan selamat waktu sore saja. Jangan selamat waktu malam saja. Selamat sepanjang masa. Dari dunia sampai akhirat kita selamat. Itulah assalamualaikum. Ini kata-kata pendek, subhanallah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, astagfirullah, Allahu akbar. Ininya semua kata-kata pendek yang diucapkan dari umat Islam. Allah menyatakan subhanalladzi asra. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang yang tidak percaya pada Isra Mi'raj. Apa kau tidak tahu kekuasaan saya? Maka kalau dibanding dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj itu kecil. Nah, ini betul-betul Bapak dan Ibu Isra Mi'raj malam ini saya uraikan secara ilmiahnya menurut Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdi. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya. Berarti Rasulullah Isra Mi'raj itu badan kasarnya dan rohnya bersama-sama. Kalau cuma rohnya saja tidak perlu kendaraan.
Kalau rohnya saja tidak usah Nabi Muhammad, Supran Makmun pun bisa mengadakan perjalanan jauh kalau cuma rohnya saja. Contoh, saya tidur di Jakarta Selatan. Tengah-tengah tidur saya merasa pergi ke lapangan terbang Soekarno Hatta. Naik mobil saya. Sampai di lapangan terbang Soekarno Hatta saya melihat Saudi Airlines. Itulah yang akan saya naiki. Begitu saya naik pesawat, saya turun di Jeddah. Sampai di Jeddah saya naik taksi lemusin. Sudah kita berdiri menghormati Habib yang datang. Tidak usah ribut. Alhamdulillah, selamat datang kepada Habib Mustafa bin Abdullah. Nah, mari saya lanjutkan supaya kita ini lurus dan memahami betul Isra Mi'raj ini. Ngaji betul malam ini. Saya ajak ngaji betul. Isra Mi'raj itu sekali lagi jangan diukur dengan otak manusia, pasti tidak sampai. Ukuran Isra Mi'raj itu semata-mata kekuasaan Allah. Yang saya uraikan tadi panjang lebar. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj itu kecil bagi Allah. Hanya memindah Nabi Muhammad Makkah Betanabis ke langit ketujuh, kecil dibanding dengan kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta ini, yang mengatur matahari sekian miliar bintang, yang mengatur tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bahan yang satu, air dengan air hujan, tanah dengan air hujan, bisa menjadi 1000 macam tumbuh-tumbuhan dengan kekuasaan Allah. Kalau sudah dengan kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Nah, kemudian dijelaskan Rasulullah itu bi'abdihi. Kata-kata bi'abdihi berarti Rasul dengan badan kasarnya, dengan jasadnya, bukan rohnya saja. Kalau rohnya saja tidak usah Rasulullah, Supran Makmun pun bisa. Misalnya saya tidur di Kebayoran Baru, saya merasa pergi ke lapangan terbang, saya di lapangan terbang naik Saudi Airlines, saya terbang perasaan saya. Sampailah saya ke Jeddah. Sampai di Jeddah saya turun naik taksi lemusin. Saya menuju ke Mekah. Sampai di Mekah saya masuk di hotel. Koper saya letakkan di hotel. Kemudian saya mandi bersih dengan pakaian ihram dari Jeddah. Saya turun ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Begitu saya tawaf di tengah-tengah tawaf saya terbangun, ternyata saya berada di Jakarta Selatan. Apa namanya? Jangan kau anggap Isra itu mimpi, goblok. Jangan kau anggap Isra itu mimpi, bro. Isra Mi'raj itu dengan badan jasadnya. Inilah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah dengan kekuasaannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan kita ambil pelajaran? Maka saya mengharapkan ustadz-ustadz itu kalau bicara Isra Mi'raj lah. Baca kitab Dardir. Itu dibaca 2 malam nggak selesai. Apa yang kita ambil daripada Isra Mi'raj ini, suri teladannya. Sebelum Rasul diisrakan dan dimi'rajkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam,
diisi iman, diisi tabah. Pertanyaannya, apakah hati Rasulullah ketika itu kotor sehingga oleh malaikat Jibril dicuci dulu? Jawabannya tidak. Apa iman Rasulullah, tabah Rasulullah waktu itu lemah? Jawabannya tidak. Mengapa ini semuanya terjadi? Kalau memang hatinya bersih, mengapa dicuci? Kalau imannya kuat, mengapa diisi iman? Ini hanya untuk dijadikan suri teladan, uswatun hasanah kepada umat Islam di Parsi Gunung. Hai umat Islam di Parsi Gunung, lihatlah nabimu sebelum menjalankan Isra Mi'raj, dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam, disiapkan imannya, disiapkan tabahnya. Ini hanya untuk dijadikan suri teladan kepada umatnya. Sebelum engkau menjalankan kehidupanmu, operasi dulu dadanya. Maka malam ini saya minta semuanya operasi. Kiainya operasi, ketua RT-nya operasi, ketua RW-nya operasi, lurahnya operasi, sampai semua pejabat operasi semua. Ustadz-ustadznya operasi dengan pengertian malam ini kita operasi. Sebagaimana Jibril mengoperasi Rasulullah, kuatkan imannya, bersihkan hatinya, sehingga dalam perjalanan hidupnya engkau akan selamat. Orang Parsi Gunung, kalau kau mau pergi ke Bandung, siapkan duitnya. Tidak kurang pentingnya orang Parsi Gunung, siapkan iman dan takwanya. Mengapa perjalanan ke Bandung banyak setannya? Betul? Bisa tergoda oleh setan di tengah jalan, tidak selamat perjalanannya. Orang Parsi Gunung, kalau kau mau pergi ke Singapura, siapkan dolarnya. Tidak kurang pentingnya orang Parsi Gunung, bukan dolarnya saja, siapkan iman dan takwanya kepada Allah. Perjalanan ke Singapura banyak setan-setannya. Saya pengalaman, Bu. Saya berdakwah di Singapura, di Malaysia, di Brunei. Kemarin yang keliling, minggu yang lalu 1 minggu saya berada di Batam. Kalau tidak saya persiapkan imannya dalam perjalanan, bisa hancur. Saya datang ke Singapura, dijemput dengan mobil, saya ditidurkan di hotel bintang 5. Begitu sore, keluar kartu, tulisannya bagus, gambarnya bagus, Bu. Tulisannya, jaga kesehatan Anda, kami siap untuk memijat selama 24 jam. Gambarnya perempuan kira-kira umur 17 tahun, Bu. Cina-Cina. Selamat dalam perjalanan, tiru Rasulullah Isra Mi'rajnya. Bersihkan hatinya, bersihkan jiwanya. Yang mau jadi pegawai negeri, operasi, bersihkan hatinya, bersihkan jiwanya. Yang mau jadi dagang, kuatkan imannya, bersihkan hatinya, akan selamat dalam hidupnya. Inilah uswatun hasanah yang terbaik dalam Isra Mi'raj. Kalau manusia sudah dikawal oleh iman, manusia didampingi oleh iman, manusia dipandu oleh iman, pasti selamat. Mereka yang hancur itu, Bu, karena tidak didampingi iman, tidak didampingi takwa. Mereka didampingi oleh hawa nafsunya, dipandu oleh hawa nafsunya. Di sini hancurnya manusia. Siapapun saja, Bu, kalau sudah dipandu oleh hawa nafsunya, hancur. Biar kiai, kalau sudah tidak mampu melawan hawa nafsunya, kiai hancur. Pedagang tidak mampu melawan nafsunya, hancur. Politisi tidak mau melawan nafsunya, hancur. Pejabat-pejabat yang tidak mau melawan nafsunya, hancur. Apalagi dipimpin oleh hawa nafsunya.
Saya sedih, Bu. Menurut pernyataan Menteri Dalam Negeri juga, hampir 400 kepala daerah di Indonesia yang kena KPK. Berarti hampir 400 kepala daerah itu maling. Kepala daerahnya 500 sekian. Ya, saya tidak menghilangkan pejabat pemerintah yang baik banyak. Cuman yang tidak baik lebih banyak, gitu loh. Itu jelas. Sekarang ini terjadi. Kalau 400 kepala daerah yang kena KPK, itu kan lebih dari separuh, Pak. Berarti bangsa ini sudah hancur-hancuran, Pak. Untung masih ada pejabat-pejabat yang baik, yang masih bisa menyelamatkan bangsa ini. Nah, ini saya peringatan, maka Isra Mi'raj ini jadikan suri teladan. Dan itu pun dalam kitab Tarbir yang saya baca, menjadi suri teladan seluruhnya, Bu. Begitu Rasulullah naik burak bersama Jibril keluar kota Mekah, pertama kali yang menghadang, Bu, Ifrit. Muhammad, stop, berhenti, Muhammad. Rasulullah lempeng. Ini semuanya dibikin secara ini untuk uswatun hasanah, bukan untuk Nabi Muhammad, untuk kita. Lempeng Rasulullah. Siapa itu Jibril? Itu Ifrit Rasulullah. Seandainya engkau menoleh Rasulullah, umatmu di Parsi Gunung akan tergoda oleh iblis. Alhamdulillah kau tidak noleh Rasulullah. Rasul tidak noleh pun, orang Parsi Gunung masih ada yang digoda oleh Seandainya Rasul noleh, barangkali kita sudah jadi iblis. Ini suri teladan, pelajaran, gambaran ini. Alangkah indahnya kalau suri teladan itu kita miliki. Sehingga seorang wali min auliyaillah bernama Ibrahim bin Adham, ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, mengapa setan-setan di akhir zaman kok tidak banyak yang berupa manusia untuk menggoda manusia? Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, banyak setan-setan yang berupa manusia untuk menggoda manusia. Mengapa di akhir zaman kok tidak? Ibrahim bin Adham menjawab, setan-setan di akhir zaman sudah tidak perlu lagi berupa manusia untuk menggoda manusia, karena manusianya sudah melebihi setan, khususnya perempuan. Apa, mau marah? Mau demo? Demo aja. Saya bicara benar. Betul apa ya? Lihat di televisi itu berpakaiannya perempuan itu, hampir membuka auratnya. Perempuan, apa maksudmu? Kau pamerkan pahamu di mall-mall itu depan laki-laki. Hai perempuan, apa maksudmu? Kau buka dadamu, kau perlihatkan auratnya di depan laki-laki. Apa kau yang sengaja mancing-mancing laki-laki? Apa maumu? Hai perempuan, apa maksudmu? Kau buka rambutmu, kau perlihatkan kepada laki-laki auratmu. Apa maumu? Jawab. Nah, iya, itulah sebabnya sekarang kalau saya pulang dari Tanjung Priok, Bu, ke Kebayoran Baru, lewat jalur bawah Rawamangun itu, Bu, jangan lewat atas, lewat bawah. Di situ banyak orang jual pohon-pohonan begini, ya kan? Asal ada mobil lewat dari Tanjung Priok atau dari mana saja, keluarlah mereka keluar, Bu, dengan pakaian celana yang sangat pendek, buka dadanya, rambutnya dibuka. Asal ada mobil lewat mesti nyetop. Om. Kadang-kadang supir saya ngerem mendadak, Bu, dan saya yang ngantuk-ngantuk, mata saya terbelalak, Bu. Di depan saya perempuan, pahanya kelihatan sampai pangkalnya, Bu. Dadanya terbuka,
Sebenarnya saya tidak mau melihat, cuman kelihatan langsung, Bu. Begitu mata saya dibuka, langsung di depan mata saya, Bu. Lalu saya teringat betul kata Ibrahim bin Adham, untuk apa setan-setan, untuk apa setan-setan berupa manusia? Manusianya sudah melebihi setan, khususnya perempuan. Laki-laki juga, cuman yang paling parah perempuan sekarang. Hei perempuan Parsi Gunung, kalau kau pakai celana sempit, kemudian bajumu dimasukkan di dalam, hukumnya haram. Sama saja kau dengan telanjang. Iya apa ya? Kamu jawab sendiri. Iya apa ya? Maka kalau kau pakai celana sempit, kemudian bajunya di dalam kaos lagi, sehingga tubuhnya, liku-likunya tergambar semua, itu hukumnya haram karena merangsang seks. Kira-kira Pak Haji kalau buat perempuan begitu, kira-kira gimana Pak Haji? Pakai celana sempit, pakai kaos, di sininya montok, kira-kira Pak Haji gimana? Hah? Melotot? Sudah tahu begitu kok dikerjakan? Memang sengaja untuk bikin melotot orang. Disinilah hukumnya haram. Mengapa saya sampaikan? Kadang-kadang jarang kiai mau menyampaikan, takut dibenci perempuan. Bukan berarti tidak boleh pakai celana ketat, Bu. Pakailah anak-anakku celana ketat, cuman tolong bajunya di luar sampai dengkulnya. Insya Allah diridhoi oleh Allah. Lah disinilah setan-setan di akhir zaman tidak perlu lagi berupa manusia. Manusianya sudah melebihi. Mari ngaji. Rasulullah berangkat lagi dengan bawa iman tadi yang dicuci malaikat Jibril. Walaupun sudah saya jelaskan, hati Rasulullah tidak kotor, iman Rasulullah kuat. Itu cuma sandiwara saja untuk menyediakan suri teladan kepada umatnya. Dalam perjalanan bawa iman, pergi ke Singapura bawa iman, pergi ke pasar bawa iman, pergi ke mall bawa iman, pergi ke kantor bawa iman, baru selamat kau. Kalau imannya tidak dibawa, celaka kau. Begitu Rasulullah dicegat oleh wanita cantik, Bu, berpakaian emas berlian. Muhammad, stop. Rasulullah tidak noleh. Kalau bapak-bapak kira-kira noleh nggak? Noleh nggak? Rasul tidak noleh. Siapa itu? Jibril. Itu gambaran dunia Rasulullah. Seandainya engkau noleh Rasulullah, umatmu di Parsi Gunung akan menjadi umat yang mata duitan. Rasul tidak noleh pun, di antara kita sudah ada yang mata. Ini suri teladan. Jadi kita ingat bahwa godaan terakhir terhadap umat manusia di dunia, dan sekarang semuanya terjadi, Bu. Rasulullah bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zarati dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti, apa yang ditakdir ma yuftahu alaikum, sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah terhadap kalian min zahrati dunia, dari bunga-bunga keindahan dunia dan perhiasan dunia. Jadi Rasulullah sudah meramalkan nanti di akhir zaman dunia akan menjadi cantik, dunia akan menjadi indah. Parsi Gunung yang ibu tempati sekarang ini, insya Allah 30 tahun yang lalu tempat jin buang anak. Ya Pak ya. Sekarang menjadi indah, jadi kampung dengan lampu-lampu neonnya. Subhanallah. Parsi Gunung sekarang bukan Parsi Gunung 40 tahun yang lalu.
Jakarta sekarang bukan Jakarta 40 tahun yang lalu. Bogor sekarang bukan Bogor 40 tahun yang lalu. Sudah dirombak oleh ilmu pengetahuan. Dengan jalan layangnya, dengan jalan bawah tanahnya, dengan mobil-mobil mewahnya. Semuanya ini sudah ditampakkan. Ini yang ditakuti Rasulullah. Mengapa ditakuti Rasulullah? Takut manusianya nanti berpatu untuk merebut kemewahan. Akhirnya nilai-nilai agamanya ditinggalkan. Dan sekarang sudah kelihatan, Bu. Dulu agama dijadikan tolok ukur. Tolok ukur, Bu. Cari duit, tolok ukurnya agama halal apa haram. Cari mantu, tolok ukurnya agama, apakah mantunya sujud kepada Allah atau tidak. Mencari pemimpin dulu ukurnya tolok ukur. Mencari pemimpin yang sidik, yang jujur. Mencari pemimpin yang amanah, yang terpercaya, bukan pemimpin yang berkhianat. Mencari pemimpin yang tabligh, yang selalu pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Mencari pemimpin yang fatonah, yang cerdas, supaya pemimpinnya bisa mencari solusi untuk mengeluarkan rakyatnya dari kesulitan. Perlu pemimpin yang cerdas. Ini ukuran yang diberikan oleh Allah. Sekarang semuanya bubar, Bu. Mencari duit, ukurnya duit. Asal dapat duit. Ngurangin timbangan tidak peduli. Riba tidak peduli. Masya Allah. Korupsi tidak peduli. Nipu orang tidak peduli. Yang penting perutnya kenyang, halal haram masuk semua tanpa ukuran agama. Ini zaman yang ditakuti Rasulullah. Sekarang sudah terjadi, Bu. Isra Mi'raj sudah menggambarkan Rasulullah digoda dunia. Rasulullah lempeng, Bu. Nah, ini kita ngaji supaya benar-benar kita menghayati Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang cari mantu, Bu, kalau tamunya pakai sepeda ontel, tahu sepeda ontel nggak? Kalau tamunya pakai sepeda ontelnya diparkir di pagar miring karena nggak ada tongkatnya. Ibunya datang kepada suaminya, Pak, barangkali tamu itu nanyain anak perawan kita, Pak. Jawab saja, Pak, sudah ada jodohnya. Mengapa sepeda ontel? Ya. Coba yang datang pakai Innova baru, pakai Avanza baru. Ibu datang sama bapaknya, Pak, barangkali tamu nanya anak perawan kita, Pak. Terima, Pak, kaya, Pak. Kita pergi ke Jakarta nggak naik angkot, Pak, naik mobil mantu. Nanti rumah kita dibangun, Pak. Itu mantu mobilnya bagus, Pak. Terima saja, Pak. Tahu-tahu mobilnya Grab. Nah, di sinilah, Bu. Semua diukur dengan dari hancurnya moral bangsa sekarang ini. Memilih pemimpin pun bukan milih pemimpin yang baik, tapi milih pemimpin yang bagi duit. Saya pergi ke kampung-kampung, Bu. Ini, Pak, pemilihan umum, Pak. Milih yang mana, Bapak? Pokoknya yang ngasih duit saya pilih, Pak. Yang tidak ngasih duit tidak saya pilih. Kira-kira di Pasir Gunung sama nggak kira-kira? Sama nggak kira-kira? Kok bisa sama? Di sini mental sudah hancur, Pak. Bangsa ini mentalnya sudah hancur. Milih pemimpin mesti pemimpin sidik yang jujur. Milih pemimpin yang amanah. Milih pemimpin yang tabligh. Milih pemimpin yang fatonah. Sekarang itu hilang, Bu. Siapa yang bagi duit itu yang dipilih. Maka ibu jangan heran kalau jadi pejabat korupsi, wajar. Wajar. Mengapa? Ketika mau jadi bupati biayanya gede. Mau jadi bupati di Bogor, mau jadi bupati di Tangerang, tidak cukup 20 miliar, Pak. Kalau saya keluar 20 miliar untuk jadi bupati, setelah saya jadi bupati pikiran saya apa? Tentu ingin balik modal. Betul atau tidak?
Dari mana mau balik modal bupati? Gajinya cuma 20 juta sebulan, keluar duit 20 miliar. Dari mana? Dari gaji 5 tahun tidak mungkin kembali. Betul atau tidak? Satu-satunya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diincar untuk dirampok. Kok sepi? Saya berkata untuk menyelamatkan bangsa. Saya berani, maka saya berani, ya insya Allah lah. Yang paling tua malam ini, yang kumpul ini, insya Allah yang paling tua Sukron Makmun, Bu. Nggak ada lebih tua dari saya. Ustadz-ustadz di dalam itu nggak ada yang lebih tua dari saya. Saya termasuk yang paling tua, Bu. Kalau ibu ditanya siapa penceramah paling tua di Indonesia, jawab Sukron Makmun, pasti benar, Bu. Iya, Bu. Saya berpidato di direksi mulai tahun 70, Bu. Bayangkan 70 sekarang 2018. Berapa puluh tahun saya berpidato daerah Parsi Gunung itu. Zamannya Haji Maming. Ada yang kenal Haji Maming nggak? Almarhum. Ada nggak keturunannya? Lalu Guru Dasuki. Dengan Guru Dasuki mulai tahun 70 saya kenal. Saya pidato di sini semuanya ini. Bukan orang baru saya datang ke sini. Maka kalau ibu ditanya siapa penceramah yang paling tua, jawab Sukron Makmun, pasti benar. Tuan kelihatannya gimana, Bu? Tua apa muda, Bu? Jangan macam-macam jawabannya itu. Yang bilang tua itu yang benar. Terima kasih. Yang bilang muda itu jelas naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang atau katarak barangkali ya. Operasi dulu. Saya sudah ngaku, Bu, penceramah paling tua di Indonesia ini. Oleh sebab itu saya ngotot untuk memperbaiki anak bangsa ini. Milih pemimpin kok dasarnya duit. Sidik amanat tabligh fatona hilang. Ini sekarang semuanya terjadi, Bu. Ibu dulu di Parsi Gunung, kalau mau jual es, mungkin pergi ke Jatinegara untuk ngambil es, baru dijual di Parsi Gunung. 30 tahun yang lalu ibu tidak mimpi kalau nanti di rumahnya masing-masing akan memiliki pabrik es. Betul, Bu? Sekarang ibu semuanya punya pabrik es di rumahnya, Bu. Betul atau tidak? Ibu dulu kalau mau nonton bioskop mesti ke Jatinegara, Bu. Tidak ke Jatinegara tidak ada bioskop, atau ke Bogor. Sekarang tiap rumah punya bioskop, Bu. Bahkan bukan tiap rumah, Bu, tiap kamar. Betul atau tidak? Bapaknya punya bioskop, anaknya punya bioskop, biar tidak berantem remote. Ini sekarang terjadi semuanya, Bu. Ini di Isra Mi'raj sudah digambarkan semuanya, Bu. Oleh sebab itu, mari kita jadikan suri teladan. Kuatkan iman kita dan mengarungi, Bu, dunia sekarang ini yang penuh dengan teknologi ini. Semua bisa terjadi, hanya iman yang bisa menyelamatkan kita. Rasulullah melanjutkan perjalanan dari sebelah kanan, digoda oleh orang. Muhammad, stop, siapa itu? Jibril. Itu orang Nasrani, Rasulullah. Seandainya kau menoleh, umatmu akan jadi Nasrani. Itu yang sebelah kiri panggil orang Yahudi, Rasulullah. Seandainya kau noleh, kau akan jadi orang Yahudi. Masya Allah. Ini semuanya terjadi sekarang. Orang Yahudi, orang Nasrani seluruhnya berusaha untuk mengkristenkan orang Islam, untuk menyahudikan orang Islam. Isra Mi'raj sudah memberikan suri teladan. Inilah musuh-musuhmu nanti yang akan menghadang engkau. Semuanya ada dalam kitab Dardir. Mari kita baca dalam Isra Mi'raj ini.
Saya kira bicara Isra Mi'raj, kalau saya bicara soal ini Pak, sampai subuh nggak selesai Pak. Betul, kalau kita takbir saya baca dengan takbir yang ada, nggak selesai. Ada orang kepalanya dipukul pecah, sambung lagi, pukul lagi, pecah lagi, sambung lagi, pukul lagi, pecah lagi, terus tidak berhenti. Siapa itu Jibril? Itu umat Rasulullah yang tidak menjalankan sholat 5 waktu. Semuanya digambarkan oleh Allah ketika ada orang makan daging mentah, sudah dagingnya mentah, busuk lagi Bu. Di sampingnya ada daging yang bagus Bu. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Rasulullah. Sudah mempunyai istri yang sah di rumah, masih main dengan perempuan-perempuan di warung-warung. Sudah punya suami yang sah, suaminya pergi, ibunya main dengan tetangga. Ini Nabi SAW digambarkan dengan daging busuk, daging mentah. Itulah penyakit AIDS, penyakit HIV yang sekarang terjadi. Ketika penyakit HIV diketahui oleh dokter tahun 1976, semua dokter sedunia kumpul di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki penyakit yang sangat dahsyat ini. Seluruh dokter baik muslim dan non-muslim tidak beda pendapat. Seluruh menyatakan bahwa penyakit itu sebabnya karena perzinaan, karena pelacuran, tidak ada sebab lain. Dan menularnya pun karena perzinaan dan karena pelacuran. Dan penyakit ini tidak akan hilang sampai 7 keturunan. Subhanallah. Ini terjadi di Isra Mi'raj, digambarkan itu semua. Lalu pemerintah ingin menyelamatkan anak bangsa dari penyakit AIDS, cuma pemerintah keliru. Mengapa keliru? Bagi-bagi kondom. Pemerintah kondom di India gagal, kondom di Afrika gagal, di Eropa gagal. Kalau pemerintah ingin menyelamatkan anak bangsa dari penyakit yang terkutuk, penyakit AIDS ini, satu-satunya pemerintah tutup semua peraturan di seluruh Indonesia. Itu sebabnya. Saya bicara karena saya cinta bangsa. Kalau ingin betul-betul diselamatkan, ini dia surat ngomong. Dan kalau seperti ini saya baca Bu, sampai subuh habis Bu ceritanya. Banyak sekali Bu, oleh Allah digambarkan. Saya percepat langsung dari Palestina, dari Masjidil Aqsa Bu, yang sekarang diakui Yahudi Bu. Subhanallah. Cita-cita Umar Ibn Khattab ini sudah diserahkan oleh orang Nasrani kepada Islam dengan baik, tanpa pertempuran. Kok sekarang lalu diakui oleh Yahudi laknatullah. Dari Baitul Maqdis inilah saudara, Allah diangkat oleh Allah ke langit, Rasulullah diangkat oleh Allah ke langit dengan kekuasaannya, bukan dengan otak manusia, dengan kekuasaan Allah. Temu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat suatu pemandangan yang begitu indah, yang tidak bisa digambarkan oleh beliau. Beliau sujud kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Segala ucapan selamat, segala kesejahteraan, segala kebaikan hanya milikmu ya Allah. Allah jawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas engkau Muhammad dengan segala rahmat dan barokahnya. Begitu Allah melihat, merasa mendapat hadiah dari keselamatan, Rasul ingat kepada umatnya. Langsung Rasul mengatakan, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jangan hanya saya saja ya Rasulullah yang mendapat keselamatan. Umatmu yang soleh-soleh di permukaan bumi selamatkan. Itulah akhlak Rasulullah. Tidak hanya untuk kepentingan dirinya, mendapat keselamatan dari Allah, ingat kepada umatnya supaya selamat. Bukan hanya dirinya yang selamat.
Allah gandengkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mendapat perintah sholat 50 waktu. Turun-turun ketemu Nabi Musa di langit yang kelima. Kata Dimas, baliklah engkau Muhammad, minta keringanan. Bolak-balik boleh, alhamdulillah. Akhirnya menurut riwayat sampailah 5 waktu, turunlah Allah Rasulullah SAW dengan membawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Inilah dari pentingnya sholat. Allah langsung panggil. Perintah lainnya tidak memanggil, cukup dengan turun wahyunya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa. Cukup dengan wahyu saja. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji cukup dengan wahyu, zakat cukup dengan wahyu. Hanya sholat yang dipanggil langsung oleh Allah. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Maka Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menjalankan sholat berarti dia penegak agama. Barang siapa yang meninggal sholat, dialah yang menghancurkan agama. Sholat inilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin dekat dengan Allah satu-satunya cuma sholat. Sholat 5 waktu lengkapi dengan rawatibnya, sholat sunnahnya. Malam jam 3 ibu bangun, sujudlah kepada Allah. Sembahyang duha laksanakan walaupun 2 rakaat, tidak sampai 8 rakaat misalkan sibuk. Insya Allah hanya orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itulah, dan melaksanakan sholat-sholat sunnah-sunnah yang lain, itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, sudah menjadi kekasih Allah, tidak ada kesulitan di permukaan bumi ini. Enggak ada, Bu. Saya ini semuanya, Bu, Pondok Pesantren Darul Rahman itu saya yakin 100% min fadlillah. Sukron Makmun tidak mungkin mampu, Bu. Pondok Pesantren Darul Rahman di kota Jakarta memiliki tanah 3,5 hektar. Luas enggak, Bu? Luas enggak? Itu bukan Sukron Makmun itu. Kalau tidak karena Corona, tidak mungkin seorang Sukron Makmun dengan pesantrennya 3,5 hektar, Bu. Jenderal pun paling 5.000 meter. Sudah keluasan itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fabi nikmati rabbika fahaddits. Saya bangun bangunan pondok, Bu. Besar, mewah. Itu habis 61 miliar. Bayangkan saja. Itu semuanya tidak ada kemampuan saya, Bu. Mustahil Sukron Makmun itu bisa membangun 61 miliar. Dalam 1 tahun pembangunan selesai seluruhnya. 61 miliar. 61.000 juta. 61.000 juta. Alhamdulillah. Fabi nikmati rabbika fahaddits. Hada min fadli rabbi. Ini semuanya karunia Allah. Saya bangun di William. Bangunan yang kira-kira makan biaya 12 M. Alhamdulillah sudah mau selesai. Sudah menggarap lantai 4, Bu. Setiap bulan saya harus keluar duit 1 miliar. Masya Allah, ya Allah, dari mana itu? Kalau diukur dohirnya, itu bukan kemampuan saya, Bu. Kalau tidak, karena Allah yang maha kuasa. Kalau Allah yang maha kuasa berkehendak, apapun bisa terjadi. Seperti Isra Mi'raj ini. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sudah panjang lebar, saya mau mukadimahnya juga lebih panjang. Saya sampaikan ini mudah-mudahan menambah ilmu kita, menambah ketaatan kita kepada Allah,
Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.